بالله وحاز به المدد الله 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 لا إله إلا الله 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 الله. Kita hadiahkan Yasin kepada keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang wafat. Terkhusus yang di samping masjid, abahnya Mahen. Bapak saya pengarang saya keringat dulu. Junaidi. 6. Dan kepada seluruh keluarga, kerabat, seluruh handil haulan, berataan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa mereka semua. Terkhusus haul kita, Guru Anang Syarani Arif Al-Banjari, Kampung Melayu malam ini. Allah yaghfir lana wa lahum yarhamna wa yu'li darajat fil jannah ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه ومشايخنا ومشايخ المشايخ مجاعين في الدارين آمين. إلى أن قال
وثمرة هذا التفكر امتلاء القلب بمحبة الله والاشتغال بالشكر باطنا وظاهرا كما يحبه ويرضاه. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في إحاطة علم الله بك ونظره إليك وإطلاعه عليك. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. وهذا التفكر ثمرته أن تستحيي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga dapat berkumpul dalam majelis ini. Semoga Allah memberikan kita ridha-Nya, rahmat-Nya dan ampunan-Nya serta inayah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh diberikan juga kepada kita barataan. Amin ya arhamar rahimin. Qabul segala hajat, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berkat Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dan berkat Sahibul Haul pada malam ini, pada kesempatan ini juga kita telah baca surah Yasin. Kita hadiahkan kepada beliau juga ayahanda Syekhuna Muhammad Syahrin Arif Al-Banjari, Kampung Melayu. Naam. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membaca, mengambil barokah Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mudahan berkat kita membaca kitab ini, yang sakit diberikan Allah kesehatan zahir batin, yang sehat mudahan selalu istiqomah dalam taat. Amin ya arhamar rahimin. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para senior sekalian, jamaah Musalla Darul Anwar, Ustaz Syamsuni sebagai ketua dan seluruh jajarannya, mudahan kita barataan diberikan Allah ampunan barataan dosa zahir batin. Di dalam kitab ini kita menyambung pembahasan masalah tafakkur. Wa samaratu hadza tafakkuri imtila'ul qalbi bi mahabbatillah. Wa samaratu, buah atau hasil dari hadhihi tafakkur, dari bertafakkur, mentafakuri nikmat Allah, mentafakuri daripada keajaiban yang ada di alam semesta, mentafakuri diri kita pribadi yang dianugerahkan Allah bermacam-macam anugerah akal dan lain-lain, nikmat macam-macam. Kita tafakkur di sana. Itu tafakkur seperti itu, kata beliau, imtila'ul qalbi bi mahabbatillah. Itu dapat memenuhi hati dengan mencintai Allah. Hati kita tuh dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Bertambah terus cinta lawan Tuhan. Bertambah terus cinta lawan Allah Ta'ala berkat kita bertafakkur masalah nikmat-nikmat tadi. Bayangkan aja, Allah menggratisakan napas manusia. Wong di rumah sakit oksigen bayar. Di rumah sakit oksigen bayar. Allah Ta'ala gratis saja. Nikmat yang luar biasa. Mata aja teman sakit, picak sebelahnya kali kita. Allah Ta'ala memberikan nikmat yang tak terhingga. Hidung alhamdulillah ada di ulah Tuhan, lubangnya ke atas. Jangan tidak hujan langsung geragapan. Alhamdulillah lubangnya di bawah RT saya. Silakan saya. Sandar. Saya. Hidung alhamdulillah dibulubangi Tuhan dua, jaka sebelahnya bian ngalih. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa, yang tak terhingga. Apalagi yang pada-padanya orang susah, batis sebutingannya, kita alhamdulillah diberi dua, dan lain-lain nikmat yang banyak itu.
Cuma bilanya kita nih lah betis dua, ada orang bencang di higa, alhamdulillah jadi sambatnya di higa orang tadi, alhamdulillah aku besi betis dua, jar sari kurang. Itu dalam hati bersyukur itu, tidak perlu diucap, tidak masalah. Cuma kalau perlu diucapkan, itu namanya tidak ada unsur menyinggung dan lain-lain. Cek dulu sikon kalau hendak mengucapkan nikmat itu. Memang nikmat itu di dalam ayat surah Ad-Duha ayat terakhir disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu ceritakan. Maksud nikmat rabbik itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat dari Tuhanmu fahaddis itu ceritakan. Nikmati rabbika di situ ada yang mentafsirkan Nabi Muhammad SAW. Masalah Nabi kisahkan, maulid Nabi karancap, pokoknya apa yang terkait dari diri Nabi kisahkan. Ada yang mentafsirkan itu. Karena Imam Busiri dalam Burdah beliau menyatakan waman huwa ni'matul uzma limuqtanimi. Nikmat yang paling besar itu ujar Sayyiduna Imam Busiri dalam Burdah itu Nabi Muhammad SAW. Nikmat paling ganal sudah tuh Rasulullah itu lahir ke dunia. Kisahkan aja sudah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi ada juga yang menceritakan masalah nikmat di situ ya umum. Nikmat dari Tuhan umum. Dapat rezeki boleh dikisahkan, cuma niatnya bukan sombong. Seperti dalam Manaqib Tuan Syekh Saman, pernah beliau dalam kitab Manaqib Syekh Saman itu diucapkan, aku ujar Syekh Saman dilantik Allah menjadi wali kutub di negeri Madinah. Seandainya aku keluar dari Madinah ini, banyak orang Madinah ini tersesat. Dan ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Sehingga Sidin berucap, ini Sidin bukan sombong, tapi aku mengamalkan, mengisahkan ini, mengamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini wali derajat pangkat wali kutub itu anugerah nikmat dari Allah Ta'ala. Kisahkan supaya orang tahu, munnya sudah tahu, paham-paham lagi, jangan maulah ketulahan. Yang jadi masalah tuh kita ini nggak ada tahu bahwa orang tua wali, lalu kita ini susah atau cuma ulu-ulu macam-macam, lalu ketulahan. Yang nyaman itu kita tahu beliau itu wali, jadi kita kawa baatur di situ. Pun sudah tahu tuh nyaman, sudah Sidin langsung kan memberitahu. Alhamdulillah. Wa'lam wal istighal, dan hasil dari berpikir tadi, bertafakkur tadi lawan nikmat Allah, hasilnya adalah istighal bisyukri. Hasilnya kita tuh sibuk dengan mensyukuri nikmat tadi aja, bersyukur aja terus. Hasilnya itu batinan wa zahira, mensyukuri nikmat itu baik nikmat yang tidak terlihat batin wa zahira ataupun nikmat yang kelihatan. Nya nikmat ada yang kadang kelihatan, ada tak yang kada diduga-duga datang nikmat macam-macam itu. Syukuri juga berataan zahir ka batin ka. Nikmat dalam awak batin kada kelihatan juga dalam tubuh. Yang zahir yang kelihatan. Yang kelihatan itu nyata Jepang lah. Dapat duit banyak. Itu kelihatan benar. Yang kada tapi kelihatan tuh yang banyak orang kada merasa kesehatan itu nah. Nikmat sehat dan nikmat ketika tidak ada kerjaan. Lagi santai, lagi enjoy, ada gawian, itu kebanyakan tertipu nikmat itu. Ujar Nabi, kedua buah nikmat yang paling banyak manusia itu tertipu, nikmat sehat, yang kedua nikmat ketika seseorang tidak ada kerjaan, lagi santai, itu banyak tertipu. Main game gawian, wirid tertinggal, HP jadi ikuti. Wiritan ketinggalan, HP jadi ikuti kakak-kakak inilah. Sekolah dikit lagi PR. Atau kitab apa aja ngelihat lagi sudah. Jadi hati-hati itu. Sibuk kita bersyukur, bukan sibuk dengan kufur.
Semalam sudah kita bahas di Masjid Sabilus Sa'adah pengajian malam Selasa tentang makna kafir. Kafir itu ada dua dalam Quran maknanya. Ada kafir itu maknanya orang yang kada beriman. Itu al-kafirnya itu jamaknya al-kafirin, jamak muzakkar salim. Tapi kalau kafir maknanya orang yang tidak mensyukuri nikmat, itu jamaknya al-kafaratu, jamak taksir kafarah. Jadi kayaknya kufur maksud yo kayaknya tuh. Jadi orang-orang yang kufur, yang mereka itu kada mensyukuri nikmat, itu jamaknya kafarah atau kufur. Taksir mainnya kayaknya. Tapi kalau yang baik kada beriman lawan Allah, akidahnya sesat, kafir, itu pakai jamak muzakkar salim. Al-kafirun, al-kafirin sama juta. Jadi ada dua makna dalam bahasa Arab itu di Quran. Jadi di sini bilanya orang kada mensyukuri nikmat itu kufur. Kufur itu bukan kafir. Bukan kafir. Kufur itu artinya dia kada mensyukuri nikmat saja. Cuma kalau dijamak, kalau di kalimat menjadi tunggal kafir juga istilah kalimatnya. Kafirnya di situ beda. Maksudnya kafir dalam hal tidak mensyukuri nikmat, dan itu orang tidak keluar dari Islam. Tidak. Tapi ujar Tuhan, nyemunnya kada bersyukur juga, tetap aja Tuhan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Muninya kafir lawan nikmatku artinya kada mensyukuri, kafartum tadi. Inna azabi lasyadid, ya Tuhan, siksaku pedih juga sadinya. Tetap aja siksa pedih. Sama aja. Cuma tak kurang pang siksanya dari yang kafir, betul-betul kafir. Kalau ini masih Islam. Jadi mudahan kita dicatat Allah sebagai hambanya yang bersyukur atas nikmat itu. Amin ya arhamar rahimin. Kama yuhibbuhu wa yardah. Jadi kita mensibuk mensyukuri nikmat Allah yang batin, yang zahir, sebagaimana Allah mencintainya, wa yardah, dan meridainya. Diri cintai Tuhan kita, Allah juga ridhaun kita. Hasilnya itu hasil dari menggunakan akal. Akal itu digunakan dengan berpikir atas nikmat Allah. Wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya yambaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika. Sepantasnya lah engkau tatafakkar, memikirkan fi ihatati ilmillahi bika, pada ihatati, memantau, ilmillah, ilmunya Allah, bika, dengan dirimu. Jadi Tuhan itu memantau jalan kita. Pikirkan tuh di mana aja kita berada, dipantau. Kalau di tempat-tempat itu biasanya CCTV, janganlah memantau. CCTV itu jangkauannya kada luas, terbatas. Tapi kalau CCTV dari Allah itu tidak terbatas. Kita harus yakin dan selalu berpikir di otak kita. Wa nadrihi, dan memandangnya Allah ilaika, kepadamu. Jadi kita ini dipandang terus, dilihati Tuhan, diitihi, dipantau. Maitihinya Tuhan kada menceling kada. Tuhan memandang, misalnya inya maksiat, udah di dunia maksiat, udah inya kayaknya dibalasnya di akhirat. Wallahu bikulli syai'in alim. Tafsirnya adalah fayujazikum bih. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tafsirnya apa? Allah akan membalas apa yang digawi orang itu sesuai yang diketahui Tuhan. Munnya baik, balasannya baik. Bilanya jahat, jahat juga. Itu maksudnya tak. Masya Allah. Dahan kita dicatat Allah hamba yang muhsinin, yang baik pada Tuhan. Amin ya arhamar rahimin. Bil qabul.
wa itla'ihi alaik, dan selalu itla'ihi itu kurang lebih lawan ihatah. Itla'ihi itu artinya meitihi lah. Ada lagi maknanya bahasa Arab banyak mana bahasanya maknanya di Indonesia sama aja. Kita ini kekurangan bahasa. Ihatat itu meliputi, melitihi, memantau, nazrihi melihati, itlaihi, meitihi. Alaika atas dirimu. Dilihati Tuhan terus kita. Dalilnya di mana jar? Ini Quran. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Itu ayatnya. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa aja yang dibisiki oleh dirinya, yang di dalam hatinya itu kami tahu aja Tuhan. Tahu aja yang dibisikakannya di dalam hati itu bahasa kitanya tuh waswis itu bergeretek di hati itu apa yang pian di hati itu bergeretek bemandir-pandir napa Allah Ta'ala tahu aja, dipantau terus. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dia Tuhan parak benar lawan ikam jadi parak. Kita benar ya kata merasa. Wa qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Ta'ala ma'akum selalu bersama kalian. Artinya kita dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai kita. Allah selalu menyertai hambanya. Dimanapun berada, di WC kan, di hutan kan, di bawah rumahan kan, di mana nggak berada, apalagi dalam kelambu, boleh masuk ke dalam karung, sama juga Tuhan tahu aja. Dan kita ini pengetahuan kita terbatas, Allah Ta'ala pengetahuan beliau tidak terbatas. Allah Ta'ala itu zat yang menguasai ruang dan waktu. Baik ruang maksudnya tempat. Dan kita dalam batu yang besar itu, kita nggak tahu adakah makhluknya. Tuhan tahu ada makhluk di dalam batu. Biar tersembunyi dalam batu, biar tersembunyi dalam laut yang sangat dalam. Allah Ta'ala mengetahui. Kita nggak tahu. Kita nggak mungkin tahu. Yang dalam laut itu, yang saking dalamnya itu. Ada semalam melihat di berita tuh ada orang dari Inggris kan, dari Jerman juga, pengusaha yang sangat kaya raya, punya usaha yang luar biasa. Banyaknya mereka itu saking banyaknya duit, hendak liburan, bingung mengeluarkan duit, hendak perjalanan. Di jalanannya itu hendak maitihi, melihati kapal Titanic yang tenggelam di kedalaman laut. Jadi menyewa kapal selam yang termahal. Sekalinya sampai ke bawah meledak kapalnya, mati bertahan. Nah, paham bar? Habis sama hartanya, sia-sia. Bapak dalam situ jaka umrah, jaka orang Islam berpikir haji aja umrah ya Allah. Bapak melihati ke kedalaman lautnya itu, dalam lautnya itu tekanan baunya semakin tinggi. Dalam laut tuh tekanan semakin tinggi. Munnya meledak kayak kapal tuh, udah tahannya. Apalagi mun naik ke atas langit, itu yang tekanannya bukan banyu, itu udara semakin padat. Jadi mun kada kawang sampai ke bulan. Belum ada sejarahnya orang kawang sampai ke bulan kecuali Rasulullah SAW bisa mi'raj. Tahun Neil Armstrong itu rekayasa. Jakanya bahari jakanya bahari itulah bujur-bujur. Neil Armstrong tuh kalau naik ke bulan artinya maju banget teknologi. Sudah mulai zaman dahulu HP sudah ada. Bahari HP itu udah adanya teknologi uyuh lagi. Masa kalau langsung ke bulan? Coba biar pikirkan kalau logikanya itu yang letak. Apa mau mikirkan Amerika ampun ulah. Allah Ta'ala tahu aja pulang tah. Cuma kita nih dipunguli orang. Atau gimana?
Cuma itu bang tadi lah. Wallahu a'lam pulang dah. Hanya Allah Taala yang mengetahui dah. Cuma orang yang gak ada beriman itu banyak sifatnya munafik, pengaramput. Jadi kata kawan jadi tangkuk. Kecuali orang yang beriman kepada Allah, apa yang dia kita percaya aja Allah. Mungkin mau nyiapin habar burung juga jangan tapi ditaguk bujur juga. Cek dulu kebenarannya. Masya Allah. Ini dipertanyakan juga tapi jadi pembahasan tuh di ilmu sains. Neil Armstrong naik ke bulan tuh jadi pembahasan tuh, jadi perdebatan sampai sekarang. Zaman dulu teknologi kada canggih, kenapa jadi kawan naik ke bulan? Jakannya canggih, mulai bahari HP udah harap-harap. Bahari HP jangan ada 3315 nya tahun 2000-an ibaratnya lah. Cuma itu bang tadilah rekayasa apa, wallahu alam kita ada tahu juga. Hanya Allah yang mengetahui. Yang penting kita tuh apa? Beriman bahwa Nabi itu Isra Mi'raj naik ke atas. Itu atas izin Allah, kodratnya Allah, kekuasaan dari Allah Ta'ala yang dikhususkan untuk hambanya, yaitu utusan dari seluruh alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala, aku ji Tuhan parak selalu bersama kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Ada bebinian dari Jepang ke Korea kalau lihat dia naik ke atas pakai pesawat ruang angkasa, hendak menetap di planet Mars untuk selamanya dan tidak akan pulang lagi ke bumi. Dan sampai saat ini kada ada kabarnya lagi mati ke hidup kan ada tahu lagi. Ada tuh macam-macam lah. Bingung menggunakan harta, jangan hartanya digunakan mun kita berpikir telah tafakkur. Banyak cara untuk meraih kebahagiaan itu. Tidak selalu hendak naik ke dalam laut, hendak ke udara. Cukup kita berhaji ke Baitullahil Haram, berumrah, atau mun sudah haji umrah juga tulak akan yang belum tulak, atau menganui orang yang tidak mampu. Banyak kalau tuh di rumah ada mampu berusaha, ada mampu sekolah, kita sekolah apa, banyak cara meraih kebahagiaan dunia akhirat itu. Masjid belum tuntung, pokoknya kan sumbang duit, majelis atau pondok pesantren dan lain-lain. Mudahan makanya dalam kitab Ihya itu disebutkan al-malus salih fi yadis salih. Harta yang baik itu berada di tangan orang baik. Begitu. Harta yang baik berada di tangan orang baik. Konsepnya begitu. Jadi artinya bila orang itu tidak baik, biar banyak punya harta, itu bahaya. Bahayanya dia jadi maksiat, salah menggunakan. Begitu. Banyak duit haram mengkar sabu-sabunya. Diberi duit banyak haram. Pesta miras. Lawan kakawanan. Nauzubillahi min dzalik. Mudahan kita, anak kita, zuriat kita selamat dari pergaulan bebas itu. Selamat dari fitnah akhir zaman ya arhamar rahimin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala itu Maha melihat dengan apa saja yang kalian gawi, yang kalian lakukan. Dipantau terus kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, 5 menit lagi Isya, tuntung akan. Allah berfirman dalam surah apa nih? Al-Mujadilah. Alam tara anallah, apakah kalian kada melihatkan, kada memikirkan, kada tafakkur, kada maitihi kan Tuhan. Anallah Ta'ala, anallah ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa aja yang di langit dan di bumi.
ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang yang min najwa salasatin inya bepandir berrahasiaan bertiga. Ini bertiga nah berrahasiaan bepandir. Kada ada yang kawannya berrahasiaan itu illa huwa rabbihum, kecuali Allah Ta'ala yang keempatnya. Bertiga bepandir berrahasiaan, yang keempatnya itu Allah Ta'ala tahu. Artinya kadang-kadang berrahasiaan biar berlima lah, yang keenamnya Tuhan tahu. Kita berlima lah rahasialah, jangan ada yang tahu. Mun berlima siapa yang keenam? Allah Ta'ala huwa rabbihum. Ini Quran madahi sudah. Jadi hidup kita tidak bisa rahasia. Yang banyak rahasia ditutupi pasti ketahuan. Yang mengetahui adalah Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ayah. Wa hadat tafakkur samaratuhu antas tahyiya minallahi. Hasil dari tafakkur ini juga antas tahyiya, bahwa engkau akan merasa malu minallah, dari Allah Ta'ala. Akhirnya kita tuh supan lawan Tuhan. Ya guru seman tuh sidin ditakoni orang, kenapa pian jadi kurus awak sidin ngelak guru seman guru sampul bagi sabar. Guru seman ditakoni orang kenapa jadi kurus, jadi apa guru? Apa jawaban guru seman? Aku jasidin munnya tuha ini lamak, munnya mati awak lamak, supan lawan Tuhan jasidin mahadap. Supan malu lawan Allah Ta'ala bila awak lamak. Jadi biar jangan lama-lama. Jangan lamak biar awak kurus-kurus saja. Diet gini kita ada makan seminggu mati matiam berilan kita. Jadi intinya jangan jangan tapi banyak apa. Supan kita banyak menggunakan nikmat. Hasil tafakkur tuh di situ akhirnya mendapat supan. Karena supan ini ujar Nabi, al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari kesempurnaan iman. Banyak makan macam-macam nikmat Tuhan dimakan terus, dipakai terus. Tapi ibadah koler, gajian dipakai terus. Sekali begawi koler, gajian anak banyak. Bahasa kitanya kayak itu. Anak minta gaji banyak, sekali begawi koler, kasarnya begitu. Gajiannya ya nikmat tadi. Sing banyak kan diberi Tuhan. Tapi sekali disuruh beribadah, 5 waktu aja sampai yang subuh melandau. Subuh melandau. Padahal 2 rakaat aja. Hendak nikmat banyak. Kada sesuai kita kadang-kadang. Namun kita tahu di situ hasilnya napa? Kita tuh supan lawan Tuhan jasidin. Malu dari Allah kepada Allah Ta'ala. Malu an yaraka, bahwa Allah melihatmu. Hai sunahaka, di mana Tuhan itu melarang ikam jasidin. Tuhan melihat saja. An au yafquduka haitsu amaraka. Kita tuh dilarang Tuhan, kita menggawi supan kita. Tuhan melihat. Au yafquduka haitsu amaraka, atau Tuhan menyuruh lalu kita kada taat. Tuhan memerintahkan kita sesuatu lalu kita melanggar supan kita. Tuhan melarang kita menggawi. Itu hasilnya napa? Insyaallah kita supan lawan Tuhan bila mau berpikir dalam hal itu. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapat berkah dari Allah Ta'ala, diampuni Allah dosa zahir batin, kabul segala hajat, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Marilah bertahan. Kabul segala.